Berita terbaru hari ini. Menjelang sidang perdana perceraiannya dengan Natalie Holsker, Sule malah lakukan hal ini. Rumah tangga pasangan artis Sule dan Natalie Holsker di ambang pintu perceraian. Ya, mantan disc joki itu telah melayangkan gugatan cerai ke Sule di Pengadilan Agama Cikarang pada 3 Juli 2022 lalu. Sidang perdana perceraian keduanya akan digelar besok pada tanggal 20 Juli 2022. Menjelang sidang perdana perceraiannya dengan Natalie Holsker, Sule memilih untuk tetap beraktivitas seperti biasanya. Dalam vlog terbaru miliknya, ia pun mengaku sibuk latihan bermusik. Ada kegiatan latihan bersama teman-teman, kata Sule dalam vlog Sule Family. Ayah Rizky Febian itu latihan bersama para personel SE Percussion dari Bandung. Sule mengatakan latihan tersebut dilakukan demi mempersiapkan penampilan di sebuah konser. Doakan ya, ucap pelantun Susis itu. Sementara itu, banyak netizen yang mendukung aksi Sule. Namun, ada pula yang menyayangkan aksi Sule di tengah kabar perceraiannya dengan Natalie Holsker. Udahlah, egonya ditinggalin. Ayo, rujuk sama Natalie, komentar netizen. Kang Sule nggak ada Natalie, kenapa Kang? Timpal yang lain. Sama-sama egois kagak bakalan rujuk. Seharusnya anak jangan terlalu dikorbankan. Sok cerai, tapi baik-baik. Tapi kewajiban ke Azam selain nafkah batinnya dipenuhi, dijenguk kayak kalau sakit. Sule, kok seorang ayah gitu ya? Cuma bisa bikin aja, tapi nggak tanggung jawab. Pantasan istri pertama juga kabur. Kedepannya mau kawin sama siapa aja. Kalau sikapnya nggak dirubah semua, yang jadi istrinya pada kabur semua, imbuh yang lainnya. Selain itu, jelang sidang perceraian perdana, sambil terisak, Natalie Holsker curhat tentang keluarganya. Sebelum melakukan sidang perceraian itu, Natalie Holsker ketahuan curhat mengenai masalah rumah tangga yang menimpa keluarganya dahulu. Curhat tersebut disampaikan Natalie Holsker dengan mata yang mau menangis atau terisak, dan kata-kata yang menyayat hati bagi yang mendengarkannya. Sebelum menceritakan kisah pilu yang dihadapi oleh orang tuanya, Natalie Holsker mengaku siap membangun kehidupan baru setelah cerai dengan Sule. Hal tersebut dilakukan oleh Natalie Holsker karena ada Azam Andriansyah Sutisna dan 4 orang adiknya yang masih perlu diurus. Bahkan ibu sambung Putri Delina ini siap untuk bekerja apapun, asalkan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal. Terkait masalah orang tuanya di masa lalu, Natalie Holsker mengungkapkan sangat kelam karena dipenuhi perceraian. Pada awalnya, Natalie Holsker mengaku tidak mengetahui penyebab orang tuanya sering bercerai. Namun setelah semakin dewasa, akhirnya dia mengetahuinya. Mama itu menikah 3 kali, kata Natalie Holsker. Perceraian pertama dirasakan oleh Natalie Holsker setelah orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Setelah itu, mamanya menikah dengan papanya Jordi. Namun, selang beberapa waktu kemudian, mamanya bercerai lagi karena sering disakiti oleh papanya Jordi. Mama disakiti, mama tuh sama kayak aku, tipikalnya bucin, kata Natalie Holsker. Setelah bercerai dengan papanya Jordi, mama Natalie Holsker menikah lagi dengan papanya Tasya dan Uti. Pernikahan tersebut menurut Natalie Holsker menjadi pernikahan terakhir bagi mamanya, karena setelah itu meninggal dunia. Duluan mama yang meninggal, terus papanya Tasya dan Uti, kata Natalie Holsker. Selain itu, jelang sidang perceraian perdananya, Natalie Holsker menuliskan Bismillah. Hal itu ditulis Natalie Holsker di Instastory-nya pada Selasa 19 Juli 2022. Sementara itu, Sule bagikan video dan potret dengan anak-anaknya. Terlihat ada Putri Delina, Rizwan, hingga Ferdi. Lalu bagaimana ketentuannya jika salah satu di antara Sule ataupun Natalie Holsker tidak menghadiri sidang tersebut? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975
pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa setiap kali sidang, pengadilan yang akan memeriksa gugatan cerai, baik tergugat ataupun penggugat, atau kuasa mereka akan dipanggil guna menghadiri sidang. Selain itu, berdasarkan pasal 142 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, pada sidang pemeriksaan gugatan cerai, suami istri datang sendiri atau juga bisa diwakilkan oleh kuasanya. Karenanya meskipun kedua belah pihak tidak menghadiri persidangan secara langsung, pemeriksaan gugatan cerai tetap bisa berjalan selama sudah mengirim wakilnya masing-masing. Hal itu juga sesuai dengan pasal 124 HIR jika penggugat tidak datang ke pengadilan negeri pada hari yang sudah ditentukan, walaupun dipanggil dengan patut atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka surat gugatan akan dianggap gugur dan penggugat dihukum dengan biaya perkara. Akan tetapi, penggugat berhak memasukkan gugatannya lagi setelah membayar biaya perkara. Apabila tergugat tidak hadir dalam sidang perceraian meskipun telah dipanggil dengan patut, berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan diterima dengan tidak hadir atau verstek, kecuali jika pada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak memiliki alasan. Dalam kasus perceraian Sule dan Natalie Holzker, Natalie adalah pihak penggugat. Sebagai penggugat, Natalie Holzker harus menghadiri persidangan ataupun diwakili. Jika Natalie Holzker tidak menghadiri persidangan ataupun tidak mengirim perwakilannya, maka gugatan cerai tersebut akan dianggap gugur. Sementara Sule adalah pihak tergugat, di mana dirinya pun harus menghadiri sidang perceraian apabila ingin memperbesar kemungkinan rujuk dalam proses mediasi. Jika Sule tidak menghadiri sidang perceraian tersebut, maka gugatan Natalie Holzker akan diterima atau verstek. Sedikit mengulas kembali, Natalie Holzker dan Sule menikah pada 15 November 2020. Dari pernikahannya, Natalie Holzker dan Sule memiliki seorang putra yang diberi nama Azam Andreasa Sutisna atau Baby Azam. Kabar keretakan rumah tangga Sule dan Natalie Holzker mulai mencuat semenjak curhatan Putri Delina di YouTube viral. Bahkan diketahui Natalie Holzker sudah tidak tinggal satu atap dengan Sule dan anak-anaknya. Sang komedian pun sudah jarang bertemu dengan putra bungsunya, yaitu Baby Azam. Bagaimana menurut pendapat Anda?